Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok matkul PTI ingin memberikan tutorial bagaimana cara mengunduh dan menginstal Ubuntu di sistem operasi Windows. Sebelumnya, perkenalkan saya Yuda Mulyana dari kelas 4112, nomor urut 38 sebagai moderator. Dan di sini saya ditemani dengan partner kelompok saya. Yang pertama ada Nabila Putri Setiawan, nomor urut 39, dan ada beberapa dari kelas 4111. Yang pertama ada Fadil Alfiana, nomor urut 6, Hari Laksono nomor urut 19, Jeremy Bagus nomor urut 27, Alfian Trihartanto nomor urut 32, Rangga Dwi Saputra nomor urut 37, Intan Putri Ariska nomor urut 39, M. Hafiz Rizky nomor urut 40, dan Arle Jabardi nomor urut 43. Oke, untuk langsung ke tutorial downloadnya, saya persilahkan kepada Arle Jabardi. Silakan. Oke teman-teman, sekarang kita langsung saja ke tahap pertama, yaitu mendownload aplikasi setup dari VirtualBox dan juga operating system dari Ubuntu itu sendiri. Pertama kita cari dulu untuk VirtualBox-nya. Nah, di bagian ini langsung di hasil pencarian paling atas, kita klik saja di website resmi VirtualBox. Lalu kita klik download untuk file Windows-nya. Nah, di sini sudah masuk ke bagian bawah, sudah terdownload. Sekarang kita cari untuk operating system Ubuntu-nya. Nah, ini website resmi Ubuntu-nya, langsung diklik saja yang sebelah sini, yang ada tulisan desktop-nya ya. Langsung saja klik untuk download pada versi yang terbarunya, yang ini. Setelah halamannya ganti, nanti downloadnya akan otomatis dimulai. Kita tunggu saja. Nah, sekarang kedua file tersebut sudah sedang di-download. Kita tunggu saja hingga selesai di-download semua. Baik, sekarang kita akan menginstal VirtualBox yang telah di-download dari situsnya. Klik 2 kali. Pilih Next. Next. Dua checklist ini dihapus saja, nggak masalah. Dan pilih Yes. Baru install. Penginstalan VirtualBox agak lumayan lama karena itu harus menunggu dengan sabar ya.
Nah, setelah selesai, kita tunggu. Nah, begini hasilnya setelah diinstalasi virtual box-nya. Next, untuk tutorial selanjutnya, install Ubuntu, saya lemparkan ke Jeremy. Silakan Jeremy. Oke, tadi kita sudah menginstal VirtualBox-nya, sekarang kita masuk ke instalasi Ubuntu-nya. Nah, cara pertamanya itu adalah kita klik New yang ada di sini. Setelah kita klik, kita buat foldernya. Terserah bebas namanya, tapi kalau saya buatnya Ubuntu juga. Ubuntu. Terus kita pilih nih. Kita pilih folder yang mau kita gunakan untuk menyimpan Ubuntu-nya itu di mana. Jika kalian ingin menggunakan bawaannya tadi itu kan folder C. Nah, tapi saya akan menggunakan folder D. Kita select folder. Setelah ini kita next saja. Tapi jangan lupa pilih type-nya itu Linux sama Ubuntu 64 bit jika komputer kalian 64 bit. Tekan next. Nah, ini size memori atau RAM yang digunakan untuk menjalankan aplikasi Ubuntu-nya. Nah, di sini kan ada 1 GB nih dari sananya. Jika kalian ingin menambahkannya, tinggal digerakkan aja ininya. Kalau saya pribadi menggunakannya 2 GB aja. Nah, ini kita next. Ini juga di next aja, nggak usah diapa-apain. Ini juga di next. Next lagi. Ini next aja sih. Nah, setelah itu kan sudah kebentuk nih Ubuntu-nya. Terus kita akan memasukkan file Ubuntu yang udah kita download tadi ke dalam file yang ada di aplikasi VirtualBox-nya nih. Dengan cara klik setting, lalu kita pergi ke storage, terus tekan yang empty ini, terus tekan kaset ini. Terus kita pilih choose a disk file. Nah, tadi kan udah di-download. Nah, tadi saya udah pindahin foldernya ke data D, dan saya buat di folder namanya OOO. Kita klik, lalu kita pilih nih, folder Ubuntu yang udah di-download tadi. Terus kita tekan open. Setelah itu, kita tekan OK. Nah, sesudah itu, kita tekan start yang ada di sini. Nah, ini kawan-kawan masalahnya di sini nih. Kalau install Ubuntu itu agak lama nih dalam prosesnya.
Oke, jika sudah masuk di bagian sini, kita tinggal pilih bahasa yang akan kita gunakan. Kita pilih aja bahasa Inggris. Terus keyboard layout-nya ini kita pilih bahasa Inggris saja. Terus kita tekan continue. Nah, ini kita unchecklist yang ini, download update instalasi Ubuntu-nya, karena nanti kalau misalnya nggak di checklist, dia akan mendownload lagi di bagian dalamnya. Ini kita tekan continue. Kalau yang ini, kita pilih aja yang ini, nggak apa-apa. Terus kita tinggal tekan install now. Terus kita tekan continue. Nah, ini disuruh pilih kita berasal dari kota mana. Ini kita buat aja ya. Kota Semarang. Ya, Semarang. Ini dia. Saya tekan continue. Nah, terus kita buat kayak nama kita siapa, kita buat aja Jeren. Terus passwordnya bebas, apa aja terserah kalian. Terus kita tekan continue. Nah, ini tiba proses instalasinya lagi. Kita tunggu aja sampai selesai. Nah, jika sudah ada notifikasi seperti ini, kita tinggal menekan restart now aja. Nah, terus ada tulisan, please remove this installation medium to press enter. Jadi kita tekan enter aja. Oke. Ini mulai membuka lagi. Nah, jika udah ada tampilan seperti ini, kita tinggal masuk aja dengan menekan profil kita. Kita tekan ini. Lalu kita masukkan password yang tadi udah kita buat. Terus kita tekan enter. Atau tekan ini di sini. Nah, jika sudah, tampilan awalnya itu seperti ini, kita tinggal tekan skip doang ya. Semuanya aja nih, kita next, next, next lagi, next lagi, terus done. Nah, jadi tuh tampilan Ubuntu itu kurang lebihnya seperti ini. Dan setelah selesailah instalasi untuk Ubuntu ini kita udah ada di bagian lobbynya Ubuntu atau home-nya Ubuntu. Jadi ini sekian dari saya. Untuk bagian review, saya lanjutkan ke Nabila, Rangga, dan Alfian. Kita melihat bagaimana cara penginstalan Ubuntu. Sekarang kita bisa mereview dan melihat bagaimana kelebihan dan kekurangan Ubuntu. Kita mulai dari kelebihannya. Yang pertama adalah open source. GNU atau Linux termasuk Ubuntu adalah sistem operasi yang berdiri di atas lisensi terbuka atau open source. Hal ini berarti sistem operasi ini bebas digunakan bagi siapa saja dan tidak perlu membeli lisensi layaknya pada sistem operasi Windows.
Selain itu, setiap orang juga bebas berkontribusi untuk mengembangkan sistem operasi ini agar menjadi lebih baik ke depannya. Oleh karena itulah, Linux Ubuntu menjadi salah satu sistem operasi yang bisa dikembangkan ke dalam berbagai macam sistem operasi lainnya sesuai dengan kepentingan atau keinginan atau filosofi si penggagas sistem operasi tersebut. Yang kedua, lebih kebal virus. Keunggulan berikutnya yang dimiliki oleh sistem operasi berbasis GNU atau Linux lainnya adalah keamanan dari virus yang relatif lebih baik. Tentunya hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa sistem operasi ini bisa terkena virus. Akan tetapi risiko terkena virus bisa dibilang sangat kecil karena sistem operasi Linux berjalan dengan memperketat keamanan. Seperti misalnya mengharuskan pengguna untuk menjadi administrator untuk menjalankan program tersebut, mengeksekusi kode tertentu, dan berbagai macam lainnya. Yang ketiga, aplikasi bawaan relatif lengkap. Sistem operasi GNU atau Linux Ubuntu pada umumnya akan memberikan bundle aplikasi yang cukup lengkap setelah kita menginstalnya. Bahkan, apabila kamu menginginkan sistem operasi dengan tujuan khusus seperti untuk penetration testing, aplikasi yang diperlukan bisa jadi telah diinstal sejak awal sehingga kamu tidak perlu mempersiapkan aplikasi tambahan lagi. Selain itu, aplikasi sehari-hari seperti aplikasi kantor atau office, multimedia, pengarsipan, dan berbagai hal lainnya sudah tersedia dengan relatif lengkap. Yang keempat, driver relatif lengkap. Selain aplikasi, kadangkala driver yang tidak bisa terinstall dengan sempurna membuat kita terhambat dalam melakukan pekerjaan kita sehari-hari. Akan tapi, hal ini tidak perlu kamu khawatirkan, karena sistem operasi Linux Ubuntu memiliki dukungan driver yang semakin berkembang dan luas. Dengan kata lain, kamu tidak perlu khawatir. Jangan-jangan driver yang kamu install tidak bisa digunakan untuk menjalankan perangkat keras yang kamu miliki dan lain sebagainya. Karena semua itu bisa ditangani oleh Ubuntu melalui kernel Linux sebagaimana sistem operasi GNU atau Linux yang lain. Yang kelima, software center yang relatif mumpuni. Selain beberapa keunggulan di atas, salah satu keunggulan lain yang dimiliki oleh sistem operasi Linux Ubuntu adalah adanya software center yang relatif mumpuni. Software center ini membuat kita bisa menginstal aplikasi dengan mudah dan cepat. Layaknya situs download aplikasi khusus Linux. Dengan perkembangan software manager Linux seperti Flatpak, maka penggunaan software center jadi semakin memudahkan kita dalam mencari aplikasi yang sesuai dengan yang kita butuhkan, serta tidak memerlukan waktu yang lama untuk melakukan instalasi. Yang keenam, user interface yang refresh. Keunggulan ini mungkin bisa dirasakan bagi kamu yang sudah sangat lama menggunakan satu sistem operasi saja dan tidak sering berganti dengan sistem operasi yang lain. Tampilan antarmuka Ubuntu bisa menjadi salah satu tampilan yang membuat kita segar karena penggunaan huruf, icon, dan lain sebagainya yang baik dan juga bisa diubah sesuai dengan selera yang kamu miliki. Begitulah kelebihan dari Linux Ubuntu. Dan sekarang kita lanjut ke kekurangan Linux Ubuntu ini. Oke, terima kasih Rangga. Jadi, adapun kekurangan yang dimiliki oleh sistem operasi Ubuntu ini, yaitu yang pertama ada harus beradaptasi dengan sistem yang baru, karena sistem operasi ini memiliki sistem yang sangat berbeda dengan sistem yang biasa kita gunakan. Contohnya seperti Windows. Yang kedua, aplikasi-aplikasi yang ada di Ubuntu relatif sedikit apabila dibandingkan dengan sistem operasi lain. Yang ketiga ada support hardware. Beberapa vendor hardware baru kadang belum menyupport Ubuntu. Kita harus menunggu sekitar 1 atau 2 bulan untuk menginstal Ubuntu. Kemudian, untuk review kesimpulan kali ini akan saya lemparkan kepada Hari. Baik, terima kasih kepada Saudari Nabila yang telah memberikan saya kesempatan menyampaikan kesimpulan. Jadi kesimpulan yang bisa saya sampaikan dari presentasi kali ini adalah Ubuntu adalah sebuah sistem operasi dan distribusi Linux berbasis Debian yang cocok digunakan oleh mahasiswa teknik, anak sekolah, pekerja kantoran, atau oleh orang yang bekerja di bidang pengembangan perangkat lunak karena penggunanya yang ringan dan untuk semua aspek tetap aman dan bisa dimodifikasi tampilan dan isinya sesuai keinginan kita. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin cukup sekian tutorial mengunduh dan install Ubuntu dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Bye-bye. Bye-bye. Bye.